Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di BVpedia. Setelah sekian lama kita belum upload lagi. Nah, kali ini kita mau melakukan penyemprotan kentang di usia yang ke 50 hari setelah tanam atau 50 HST teman-teman. Dan kali ini kita pakai beberapa produk. Yang pertama kita pakai korset. Ini korset 8/64. Ini bahan aktifnya mankoseb 64% sama simoktanil 8%. Ini sistemik protektif ya. Korset untuk satu tangki ukuran 16 liter saya pakai 2 sendok makan untuk korsetnya. Kemudian lanjut ke ini, kita pakai bahan aktif klorotalonil 75%. Ini produk mereknya Octanil. Klorotalonil 75%, ini fungistatik ya, bentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit bercak ungu. Nah, ini juga, ini satu tangki 16 liter saya kasihkan 2 sendok makan. Ini 2 sendok makan, ini 2 sendok makan. Kalau ini 2,5 2,5 ya. Ini 2 sendok, ini 2,5. Kemudian setelah itu, nah, bentar. Karena ini mankoseb 8, mankosebnya 64% dan simoksanilnya 8%, cuma 8%. Saya bantu pakai dobra. Dobra bahan aktifnya kan simoksanil ya. Artinya simoksanil ini yang 8% ini kan sedikit nih. Kan sedikit, terus tak bantu pakai ini. Pakai bahan aktif simoksanil 50%, mereknya Dobra. Nah, saya ulangi, barusan ada siaran ya. Jadi karena di sini 8%, simoksanilnya 8% di korset, tak bantu pakai simoksanil 50% di merek Dobra, tapi ini hanya setengah sendok. Di ukuran tangki 16 liter saya pakai setengah sendok atau lebih sedikit tuh. Jadi bahan aktifnya ada mankoseb, simoksanil, kebantu sama simoksanil di sini, sama klorotalonil. Itu untuk mengatasi Phytophthora infestans sama Artenaria. Kemudian saya juga, karena di sini ada kutu kebul, saya pakai produk ini, Remiva. Ini sepertinya produk belum lama, tapi saya udah pakai beberapa kali. Bahan aktifnya ini Tempiram 25%, Remiva. Ini insek ya. Ini insek karena kemarin sempat ada kutu kebul sama trip, walaupun tripnya sedikit. Saya pakai ini. Ini saya kasih setengah sampai nggak sampai 1 sendok makan untuk satu tangki 16 liter Remiva. Kemudian kalau misalkan dilihat dulu kondisinya hamanya, kalau misalkan banyak, misalkan ada trip, kutu kebul, ada kutu hijau juga, apit itu ya, bisa teman-teman mix dengan Prenovos, bahan aktif Prenovos di Kuracron atau di produk-produk lain. Misalkan ini kan bahan aktif Tempiram, ini Tempiram 25%, dikombinasikan sama Kuracron bahan aktifnya di sini Prenovos. Sekali lagi, ini lihat ini ya, lihat kondisi situasi hama yang di tanaman teman-teman, mengkondisikan. Kalau saya sekarang cuma pakai ini aja, Remiva bahan aktif ini Tempiram doang, tok til itu tok. Ini nggak saya pakai. Terus ini juga nggak saya pakai, Gandasil B sama kalium itu nggak saya pakai. Saya pakai yang ini. Mungkin ini di next penyemprotan saya pakai Gandasil B sama kalium, karena sekarang kan hujannya lumayan intens ya. Hujannya lumayan intens. Terus tanaman itu butuh kalium. Ini di sini kalium.
Terus di sini juga ada unsur hara, mana ya tulisannya ini ada nitrogen 6% yang sebenarnya nitrogen ini kan udah kebantu sama air hujan, sebenarnya nggak perlu juga sih. Teman-teman bisa pakai produk lain yang fokus di kalium sama kalsium sama fosfat. Terus ini ada fosfor, ada kaliumnya 30%. Biasanya saya pakai MKP yang merek Saprotan Utama, tapi ini karena ini masih 1/4 jadi tadi tak bawa walaupun nggak saya pakai ya. Itu mana sendok mana sendok. Untuk pengadukannya biasanya saya awalnya ini dulu bahan aktif klorothalonil. Urutannya mungkin teman-teman punya selera sendiri-sendiri, tapi saya biasanya pakai klorothalonil. Ini 2 sendok saya campur dulu, diudek dulu ya, diudek. Kemudian korset ini 2 setengah dicampur lagi. Kemudian nanti disusul ini simoksanil 50% 1 sendok atau setengah sendok boleh, di mix juga. Terus kemudian ini inseknya ini hampir setengah sendok juga nggak apa-apa, menyesuaikan hama. Kemudian ini botolnya Ostrin, tapi ini bukan ini ya, bukan isinya ini cuma botolnya, maksudnya ini pelekat. Saya pakai pelekat karena sekarang kan musim hujan, jadi untuk membantu ini fungi dan lain-lainnya. Ini saya pakai 1 tutup ini, mungkin kurang lebih di berapa ya, 1 tutup inilah berapa mili ya, saya belum pernah ngukur, tapi 1 tutup ini untuk 1 tangki ini, 1 tutup 1 sampai 1,5 tuh. Nah, ini tak campur dulu, tak mix dulu. Nanti penyemprotannya sama kentangnya lihat perkembangannya setelah ini. Nanti lanjut, bentar ya. Nah, itu tadi sekilas penyemprotan tanaman kentangnya. Saya pakai tangki ukuran 16 liter. Penyemprotan kali ini cuma habis 3 tangki ya. Ini bibit 2 krat. 2 krat itu kalau 1 krat 13 kilo, berarti cuma bibitan 26 kilo sampai 30 kilo saking banyaknya. Itu saya tadi penyemprotannya habis 3 tangki yang 16 liter sapi. Itu ini kondisi tanaman yang setelah disemprot, teman-teman, masih ada sisa-sisa ini ya, tepung yang menempel di pojok-pojok daun. Kemudian ini sih sebenarnya daun cukup bersih ya. Ada kutu kebul dan trip, tapi tidak banyak. Tripnya cuma nggak banyak lah. Kalau yang agak banyak itu kutu kebul memang. Ada yang di pohon ketanya digetarin gitu, kayak itu makbul gitu. Kutu kebulnya lari. Itu cukup banyak kemarin, makanya saya tambah sama insek tadi yang bahan aktif nitambiran di produk Remiva itu tadi. Oh ya, ini kentang di usia pas 50 hari setelah tanam atau 50 HST. Saya tali pakai acir
Ajir saya pakai 80 cm, tapi ini beberapa sudah ada yang mau ajirnya udah hampir ke gelap ya. Gelap itu bahasanya apa? Itulah pokoknya, ajirnya ada yang sampai hampir nggak kelihatan. Mungkin kalau usia 55 sampai 57 mungkin kayaknya udah lebih rapat sih dibanding ini. Ini kondisi daunnya. Oh ya, kita pakai bedengan ukuran 70 cm sama plastik mulsa ukuran 60 cm. Tapi kelihatannya kecil karena emang bedengannya udah 70 ya, sama daunnya emang agak lebar yang daun bawah, jadi kelihatannya kecil. Gitu teman-teman, sekilas penyemprotan kali ini kentang di usia 50 hari setelah tanam. Kita pakai beberapa fungi dan insek tadi di video awal, tapi itu tidak menjadi patokan ya, itu tergantung kondisi tanaman, kondisi hama, dan banyak faktor lain. Gitu teman-teman, sekilas konten kali ini, semoga bermanfaat. Yang mau tanya silahkan bisa di kolom komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.